menempati nomor 3 pembunuh massal. Semassal apa? Nah, akibatnya. Maka kita selain memikirkan diri kita harus memikirkan juga kira-kira orang lain ini akan seperti apa. Terus jiwa melayang jika ternyata kita tidak hati-hati. Dan itu hanya angka yang bisa saja akan berlipat lebih tinggi lagi. Pegang kata-kata saya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akan banyak kematian. Ini mungkin part 2. Menuju lebaran dan mungkin setelahnya. Dan penyebabnya apa? Kita akan langsung lihat menggunakan kartu. Tapi ini bukan COVID. Tapi dari sesuatu yang memang sudah membunuh sebelum adanya COVID-19 itu sendiri. Betul sekali. Ini adalah kecelakaan lalu lintas sepanjang mudik lebaran. Dan ini adalah sesuatu yang sepertinya tidak pernah bisa dihindari. Memang cenderung mengalami tren penurunan. Tetapi jumlah ratusan orang, ya ini yang meninggal ya. Karena kecelakaannya sendiri itu sampai ribuan. Maka tidak kebayang berapa nilainya jika dirupiahkan. Dan jika itu menelan korban jiwa, maka tidak ada jumlah nilai berapapun yang akan bisa menggantikan nyawa satu orang. Yuk kita akan lihat kira-kira akan seberapa banyak kematian tahun ini. Kita harus tahu dan melihat data yang ada. Dan dari data yang ada, ini data ya, kita harus mencari keterangan dari data yang ada bahwasanya kecelakaan lalu lintas itu menempati nomor 3 pembunuh massal. Semassal apa? 3 kecelakaan yang merenggut jiwa. Jadi 3 orang meninggal dunia setiap jamnya. 3 orang meninggal dunia setiap jamnya. Sehingga tidak kurang mungkin hingga 30 ribuan orang meninggal dunia sepanjang tahun. Ini nomor 3 setelah serangan jantung dan meninggal dunia akibat tuberkulosis atau TBC. Ini artinya sesuatu yang ini bukan penyakit loh. Ini kelalaian di jalan raya. Dan kalau kita boleh bilang ini sesuatu yang sama-sama menyedihkannya, sehingga kita harus tahu dulu data ini. Gak ada mudik aja kecelakaannya setinggi itu. Ditambah mudik akan nambah lagi. Bahkan kalau boleh ini dibandingkan dengan korban bencana alam dalam 1 tahun. Ini korban kecelakaan menggunakan kendaraan bermotor atau lalu lintas. Ini jumlahnya lebih banyak. 30 ribu orang loh, berkurang setiap tahunnya. Ini adalah satu hal yang kita harus waspadai. Jangan melihat ini hanya sebagai angka karena bisa saja menimpa saya, kamu, siapapun. Maka kita harus selalu berhati-hati. Dan kita harus ingat bahwa kita itu sudah berhati-hati saja. Jika orang lain tidak berhati-hati, maka kita akan bisa mendapatkan akibatnya. Ingat, kita berhati-hati, tapi orang lain tidak berhati-hati, maka kita akan juga kena akibatnya. Maka kita selain memikirkan diri kita harus memikirkan juga kira-kira orang lain ini akan seperti apa. Jadi sebelum berangkat dipastikan semuanya aman dari mesin, oli kendaraan, semua kelayakannya. Dan saat di jalan pun kita harus mengamati pengendara yang lain. Kita harus ingatkan mereka kalau mereka melakukan sesuatu yang juga akhirnya membahayakan kita atau orang-orang yang lainnya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan tahukah kalian bahwa mayoritas yang malah tertimpa ini adalah orang-orang menengah ke bawah yang mengendarai kendaraan roda 2. Betul sekali. Yang nekat mudik menggunakan roda 2 tapi perjalanannya jauh, waspadai, hati-hati. Karena ini kecelakaannya akan memiliki rate atau kemungkinan yang lebih besar menimpa kalian semua. Mengapa seperti itu? Tentu saja karena mereka ini tidak terlindungi sesuatu yang
mereka masuk ke dalamnya seperti mobil dan sebagainya. Maka harus hati-hati. Apalagi jika kalian tahu sebenarnya kendaraan roda 2 yang kalian sekarang naiki itu tidak didesain untuk perjalanan jauh hingga ratusan kilometer. Ketahuilah itu. Mungkin memang produsennya orang-orang Jepang sana itu nggak ngasih tahu karena ya udah beli sono. Tapi ketahuilah bahwa itu tidak didesain untuk hal tersebut. Percayalah, karena teman saya mengambil doktorat di Jepang dan profesornya di Jepang aja kaget saat orang-orang itu melihat sepeda motor digunakan untuk mudik. Oh itu tapi yang bebek mas, kalau sepeda motor yang sport kayak orang bilang, kalau wong Jawa bilangnya motor lanang atau motor laki-laki, tetap aja kalau 100 km lebih itu nggak memadai. Maka kembali lagi di sini kita harus tahu bahwa itu tidak didesain untuk hal tersebut. Maka kita yang harus memiliki kekuatan dan juga ketahanan fisik untuk bisa menutupi sesuatu yang motor ini tadi tidak bisa kita dapatkan. Misalkan kenyamanan mengendara, angle duduk yang akan menurunkan konsentrasi, dan juga keausan onderdil yang ada di dalamnya. Apalagi kalau sudah beberapa kali pernah dipakai untuk mudik. Harus diwaspadai. Maka daripada itu lebih baik gunakan kendaraan umum. Memang ini akan lama, mungkin akan lebih mahal. Apalagi kalau ternyata bareng-bareng dan ya jadwalnya tentu saja nggak bisa semau kita. Tapi ini akan lebih mengurangi kepadatan orang-orang yang berangkat dan pulang. Dan tentu saja ini akan mengurangi kecelakaan dengan lebih baik lagi. Seperti kita ketahui dari 2011 hingga 2019 kemarin itu ternyata mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Dan sebaik-baiknya yuk kita tekan ini semua, karena jangankan ratusan, satu nyawa saja tidak sebanding dengan apapun di dunia ini. Mengingat juga bahwa nanti bisa saja cuaca ini akan masih tetap kuat untuk pancarobanya ini. Saat ini kan kita masih ada hujan nih. Nah, siapa tahu nanti ini akan berhenti, tapi jika tidak, maka nanti di penghujung Ramadan menuju bulan Syawal ini pasti juga masih akan terjadi pancaroba atau perbedaan atau perubahan cuaca akan mengakibatkan tentu saja jika terlalu panas konsentrasi menurun, jika hujan jalanan jadi licin, dan hal-hal yang lainnya yang patut kita waspadai. Dan fakta bahwa sudah 2 tahun nggak mudik itu membuat orang-orang nanti ini akan beringas dan pengen mudik. Bahkan kalau kita tahu mudik ini sudah dilakukan sejak kemarin sebelum puasa, dan saat puasa ini sudah dilakukan. Mudik dalam artian apa? Pulang ke kampung dan mereka tinggal untuk lebih lama, melewati lebaran dan puasa, dan kembali lagi ke tempat mereka ini bekerja. Otomatis ini akan terjadi mobilisasi massa yang besar-besaran yang juga patut diperhatikan. Apalagi kelaikan kendaraan ini jadi faktor yang lainnya juga. Dan ingat juga bahwa pandemi ini masih belum usai. Kita masih menuju ke endemi. Memang ini akan terjadi, tapi belum terjadi. Saat kita ngotot untuk pergi, terus kemudian nanti rumah sakit juga dipenuhi pasien penderita COVID-19, terus terjadi kecelakaan, maka nggak kebayang UGD-nya akan seperti apa. Maka tetap waspadai, karena kalau saya lihat ini, kemungkinannya nanti akan bisa 300 hingga 500 jiwa melayang jika ternyata kita tidak hati-hati. Dan itu hanya angka yang bisa saja akan berlipat lebih tinggi lagi. Pegang kata-kata saya. Dan di antara semuanya, jika kecelakaan saja itu menelan hingga 3 orang korban jiwa dalam setiap jamnya, maka saya akan katakan bahwa mengantuk ini adalah satu hal yang juga akan menjadi pembunuhnya. Maka jangan menanti-nanti, jangan menunda-nunda. Saat merasakan tubuh turun konsentrasi, lelah, dan rasa mengantuk itu muncul, jangan pernah ditunda untuk beristirahat saat itu juga. Ingat, nyawa kalian dan nyawa para pengguna jalan yang lainnya ini yang utama. Waktu akan tetap bisa kita beli. Telat akan lebih baik daripada kalian mati. Dan ingat untuk beristirahat, karena ini kemarin baru saja terjadi tanggal 1 April. Itu minibus dan minibus adu muka, 5 orang meninggal dunia saat itu juga. Dan gak lama setelah itu, ini kerombongan orang-orang yang mudik. Pada tanggal 3 April 2022, ini minibus nabrak pantatnya tronton. 6 orang meninggal dunia juga. Nah, kebayang kalau ini dilakukan bersama-sama akan semasif apa. Maka angka 300 hingga 500 sepertinya itu harus kita tekan. Maka usahakan untuk selalu istirahat 2 hingga 4 jam istirahat. Semakin sering istirahat semakin baik.
jika kalian masih tetap ngotot menggunakan kendaraan sendiri untuk mudik, tapi jika ini memang bisa untuk ditolerir, sebaiknya naiklah kendaraan umum. Tidak masalah dengan telat atau mungkin ngambil jatah cuti, tapi kita akan selamat. Dan ini adalah satu ramalan tentang sesuatu yang seharusnya bisa kita cegah, sehingga kematiannya tidak akan sebanyak yang sebelumnya. 2 tahun kemarin memang sempat ditekan, tapi itu pun karena ya dilarang mudik dan yang pulang itu yang ngotot untuk mudik. Tapi di tahun ini, setelah ini semua dibuka, yuk mari kita kurangi, karena kematian karena COVID-19 selama 2 tahun ini sudah terlalu banyak. Cukuplah yuk mari kita jaga saudara-saudara kita yang tersisa, dan semoga kita masih akan diberikan kesempatan untuk menyaksikan dan merayakan Lebaran di tahun berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.